Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Evita, NIM 19071010. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Kemudian, bagaimana proses pemanasan global terjadi? Jadi, yang pertama yaitu cahaya matahari tampak sebagian dikembalikan ke angkasa, sebagian diserap bumi yang dipantulkan sebagai radiasi inframerah. Kemudian, radiasi matahari melalui atmosfer. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh bumi. Yang kelima, radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh CO2 di atmosfer yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa dan yang sebagiannya lagi dipancarkan ke atmosfer bumi. Kemudian susunan lapisan atmosfer bumi. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bola bumi dan terdiri dari bermacam-macam gas. Udara yang mengelilingi permukaan bumi tersebut terdiri dari bermacam-macam lapisan dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Atmosfer yang menyelimuti bumi terdiri dari 5 lapisan. Yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Kelima lapisan tersebut adalah yang pertama yaitu lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling bawah di daerah kutub, ketinggiannya mencapai 8 km, sedangkan di daerah khatulistiwa ketinggiannya mencapai 18 km. Di dalam lapisan troposfer ini terjadi awan, hujan, perubahan suhu udara, atau proses-proses yang menentukan cuaca. Kemudian yang kedua yaitu stratosfer. Stratosfer adalah lapisan yang berada di atas troposfer. Pada bagian atas stratosfer terdapat lapisan ozon yang merupakan pelindung bagi makhluk hidup di muka bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Mesosfer berada di atas stratosfer. Pada lapisan ini suhu udara mula-mula tinggi, kemudian menurun dengan bertambahnya ketinggian. Suhu bagian atas atau puncak mesosfer mencapai -90 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu termosfer. Termosfer berada di atas mesosfer. Pada lapisan ini suhu semakin tinggi dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan bagian bawah dari termosfer ini disebut ionosfer dan sangat berperan dalam penyebaran gelombang radio. Kemudian yang kelima yaitu eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian 1000 km dan merupakan lapisan paling luar dari atmosfer. Lapisan ini dapat menghancurkan benda-benda angkasa luar yang melewatinya. Kemudian penipisan lapisan ozon. Ozon merupakan gas yang molekulnya terdiri dari 3 atom. Kebanyakan terdapat di lapisan stratosfer, ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Bagian paling atas dari
stratosfer terdapat ozon terkonsentrasi sebagai suatu lapisan. Lapisan ozon terbentuk dari interaksi antara radiasi ultraviolet dengan oksigen yang terdapat di stratosfer. Merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Kemudian menurut para ahli, kerusakan lapisan ozon disebabkan oleh lepasnya sejumlah zat kimia buatan dari permukaan bumi sampai ke lapisan ozon. Di antara bahan kimia buatan tersebut adalah senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang mempunyai nama dagang freon. Selama berada di atmosfer, CFC bersifat stabil, tidak terurai dan dapat bertahan cukup lama. Namun setelah terkena radiasi ultraviolet pada ketinggian lapisan ozon, molekul CFC akan melepaskan atom klorin. Atom yang dilepaskan ini akan mengikat satu atom O, sehingga molekul ozon menghasilkan O2. Pada setiap atom klorin yang terbentuk, diperkirakan dapat merusak 100.000 molekul ozon sebelum atom ini dirusak karena reaksi lain. Dengan demikian, terjadilah pengurangan atau perusakan lapisan ozon. Kemudian, dampak penipisan ozon bagi makhluk hidup dengan tidak tersaringnya sinar ultraviolet oleh lapisan ozon diantaranya mengakibatkan kanker kulit, lensa mata dapat lebih mudah terserang katarak, matinya fitoplankton sehingga keseimbangan terganggu. Kemudian dampak lainnya adalah bumi semakin panas, udara semakin kering, proses fotosintesis mengalami gangguan sehingga menurunkan hasil panen. Kemudian upaya untuk memperlambat terjadinya pemanasan global dapat dilakukan dengan cara pengurangan pemakaian bahan bakar minyak atau batu bara, penghentian emisi CFC, dan penggunaan filter untuk menyaring CO2 dari asap pembuangan pabrik. Kemudian hujan asam. Skema proses terjadinya hujan asam. pH normal air hujan adalah 5,6 bersifat sedikit asam. Hal ini karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemar udara seperti SO2 dan NO2 yang terkandung dalam asap pabrik maupun kendaraan bermotor bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Semakin rendah pH suatu cairan, maka sifat asamnya semakin tinggi. Apabila asam terkondensasi menjadi embun di udara dan kemudian jatuh bersama air hujan, terjadilah apa yang disebut dengan hujan asam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.